Baik, saya akan coba jelaskan materi TIK tentang pencarian dan validasi sumber data. Mungkin eh, pernahkah kalian menggunakan fasilitas pencarian, mesin pencari atau search engine itu dari Google, Yahoo, atau Bing dan lainnya. Nah, sekarang kita akan mencoba belajar bagaimana pencarian dalam eh, mencari data khususnya dan juga memvalidasi sumber data. Yang pertama adalah teknik pencarian efektif, yaitu eh, teknik yang akan kita gunakan. Bagian ini membantu siswa mencari informasi yang relevan dan terpercaya di internet dengan lebih cepat dan tepat ya. Jadi cepat dan tepat kata kuncinya. Kemudian yang pertama kita harus membuat kata kunci spesifik. Nah, gunakan kata yang paling relevan dengan topik. Selanjutnya hindari kata umum seperti data saja. Diganti dengan data jumlah penduduk Indonesia 2024. Kita akan coba jika kita ketik data saja, apa yang keluar? Yang keluar adalah ya pengertian tentang data itu sendiri. Ini udah ada A-nya. Nah, nanti di sini Wikipedia yang menyebutkan data itu apa. Selanjutnya, jika diganti dengan spesifik data jumlah penduduk Indonesia 2024, 2025 deh, 2025, data jumlah disebutkan seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan. Kemudian kita menggunakan operator boolean. Di operator boolean ini ada and, or, not, dan titik-titik ini ya. Nanti kita coba jika and menghasilkan hasil yang mengandung semua kata kunci. Jadi contohnya penduduk, satu kalimat ini penduduk, and Indonesia. Jadi akan menampilkan hasil yang berisi dua kata. Nah, kita coba ya. Jadi ada kata penduduk, lalu Indonesia. Nah, jadi dia akan eh, menghasilkan penduduk Indonesia. Di penduduk Indonesia tahun 2024 tuh ada 283,5 juta. Itu. Lalu ada OR. OR menampilkan hasil yang mengandung salah satu kata kunci. Contohnya teknologi, OR informatika. Nah, dia akan mencari salah satu atau keduanya. Jadi misalkan, oh tadi nggak pakai N, penduduk N Indonesia. Nah, jadi ini beda ya, ini penduduk. Lalu ada Indonesia. Nah, ini penduduknya, yang ini Indonesianya. Jadi dia eh, akan mencari dua yang berhubungan. Kalau kalau misalkan or penduduk or Indonesia, ornya besar. Coba saja ya, ini intinya sudah ditemukan penduduk or Indonesia. Contohnya teknologi or informatika. Oke, coba teknologi or informatika. Jadi ini karena semakin ini sih
Misalkan kita akan mencari seniman or guru misalkan. Ini AI ya. Kita kan mencari guru, nah guru itu sendiri, seniman itu sendiri. Jadi kan ada dua ya, guru juga, seniman juga, ketemu semua. So, itu. Jadi kalau kalau N gimana ya? Kalau N dia harus dua-duanya gitu. Jadi seniman dan guru. Jadi guru adalah seorang seniman dan jadi dia akan disatukan gitu. Seniman dan guru. Kalau seniman or guru dia akan memisahkan seniman-seniman ya guru ya guru gitu. Ini guru sendiri, ini seniman sendiri gitu ya. Selanjutnya not. Nah, kalau not itu yang bukan gitu. Penduduk strip hewan akan mengabaikan hasil yang mengandung kata hewan. Misalkan ada seniman yang tidak menggunakan kata hewan. Jadi seniman doang. Atau eh, penduduk tapi selain yang di Indonesia. Nah, ininya gitu. Jadinya Jawa Barat ya. Cuma nggak ada Indonesianya. Ininya tidak ada Indonesia. Atau spesifik penduduk Indonesia yang tidak ada. Ini kan tadi kan keluar apa? Jawa Barat. Kok Jawa Baratnya kita dikasih ini. Ya, yang keluar benua ya. Jadi terus Kalimantan Barat. Ya, jadi pokoknya ini tidak ada kata ini. Gitu. Seperti itu ya. Selanjutnya pencarian perasaannya jumlah penduduk 2024 hanya menyabetkan hasil dengan kata yang persis. Kalau ini yang awal ya. Ini yang awal itu. Ya, kalau ini harus sama persis seperti ini. Jumlah penduduk 2024. Jadi tiga kalimat ini harus ada gitu. Ya kan jumlah penduduk langsung. Nah, ini data aslinya ya. Oke, selanjutnya eh, filter lanjutan. Nah, kita akan menambahkan filter lanjutan untuk pencarian. Contohnya kita ingin mencari data dari misalkan ini kan kita kan dari BPS ya. Nah, jadi contoh khususnya titik 2 BPS titik go titik ID. Nah, gitu. Jadi kita akan mencari hanya dari BPS. Ini kan BPS. Selain BPS tidak akan dikeluarkan gitu. Jadi paling banyak paling ada satu data book dan itu juga tetap BPS. Mungkin selain BPS apa ya? Selain BPS ya misalkan gini aja. Dia keluar contoh misalkan dari hmm, nah misalkan Kompas ya. Kita pengennya nasionalkompas.com. Kita ingin keluar dari nasional. Nah, jadi yang keluar itu dari nasionalkompas.com. Nah, kompas, 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 kompas gitu ya. Jadi lebih spesifik banget. Selanjutnya jenis file. Nah, ini kita misalkan filenya contoh yang kita ingin file Excel-nya. Nah, file Excel-nya misalkan XLS. Nah, jadi nanti yang keluar adalah file Excel dari penduduk. Nah, oke, coba klik. Harusnya keluar ini.
Coba ya, tadi saya mencari nah ini jumlah penduduk. Nah ini. Oh, jadi harus jelas ya file tipenya. Jadi seperti ini untuk mencarinya. Jadi contoh jumlah penduduk Karawang site titik dua BPS Go ID file tipenya titik dua XLS. Jadi harus dijelasin nama file tipenya. Nah, nanti yang keluar itu eh, file XLS gitu. Coba kalau kita mintanya PDF. Nah, jadi yang keluar itu yang PDF-nya gitu loh. Nanti keluar PDF seperti ini. Nah, jadi bukan berupa link web lagi gitu. Bukan ya. Nah, ini datanya. Gitu. Nah, ini sumbernya dari BPS 2 ID ya. Selanjutnya ada waktu. Nah, contoh batasi hasil pencarian, misalkan 1 tahun terakhir. Kan? Hanya ini kita coba untuk Karawang misalkan ya 2025 gitu. Langsung aja tahun. Ini kan 2025. Apakah ada gitu? Oh, ini 2019 ya. Ini 2019. Jadi belum ada ya. Kita akan cari file tipenya enggak tidak usah, yang penting dari BPS misal. Nah, itu ya. Nah, yang 2025 yang di sini. Coba kita gunakan ada kata year. Ya, nanti yang keluar malah kota Tasik ya. Yang keluar 2025. Ini 2025. Jadi BPS Karawang tuh, oh ini BPS Karawang. Ini ya, Karawang Cup BPS Karawang. Jadi datanya, tapi dari 2021. Nah, kita lihat Kecamatan Banyusari ada jumlah penduduknya 55,4 ribu. Nah, per ribu. Seperti itu untuk materi teknik pencarian efektif. Nah, jadi tujuannya kita bisa memperoleh informasi akurat dan terperinci sesuai kebutuhan tugas atau penelitian. Selanjutnya nah ini ada untuk memvalidasinya ya, yang sudah kita cari, kita menggunakan metode CRAP. Nah, CRAP itu ada C-nya currency atau waktu ya, kebaruan, cek tanggal publikasi, data data lama bisa kurang lebihnya. Soalnya datanya harus minimal ya 1 tahun atau 3 tahun sebelumnya gitu. Selanjutnya ada kesesuaian. Apakah informasinya sesuai dengan kebutuhan topik? Nah, jadi kan kita sudah cari tadi ya. Tadi kan kita sudah cari datanya ya. Nah, contohnya data ini aja. Atau data yang tadi yang ada Excel-nya. Nah, ini ya. Oh, atau ini lah. Ini kalau tipe PDF. Nah, yang ini. Contohnya dari BPS, jumlah penduduk Karawang. Nah, nanti kita nge-download. Download. Nah, nanti muncul data seperti ini. Ini data yang diambil dari BPS, Excel-nya. Ya, bukan saya yang bikin. Nah, lalu kita cek ini. Kira-kira sesuai nggak gitu. Nah, informasi yang kita butuhkan kan data. Data jumlah penduduk se-Kabupaten Karawang kan. Tuh, ada banyak. Ada, ada 30 kecamatan. Nah, lalu cek A-nya, authority, itu penulisnya siapa,
berasal dari lembaga, universitas, atau pakar. Nah, kita ambil dari BPS langsung, ya kan berarti sesuai ya. Lalu akurasi, apakah data dapat diverifikasi oleh sumber lain atau metode yang jelas. Nah, ini berarti di verifikasinya sumber lain mungkin ada di, kita lihat di websitenya di sini, eh, di sini hanya BPS aja ya. Jadi biasanya kalau misalkan kita cek bisa ke, tentu ada Kompas atau Wikipedia atau lain. Jadi nanti apakah benar nggak di 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 jumlah penduduk yang lain itu sama? Tentunya kita cari lagi jumlah penduduk Karawang 2025 gitu ya. Nah, apakah sama? Jadi kita bandingkan, ini kan dari BPS. Nah, misalkan dari IG-nya gitu, atau dari Radar Karawang di luar dari BPS. Sesuai enggak gitu. Lalu purpose tujuan informasi itu untuk edukasi atau untuk komersial atau opini pribadi. Nah, jadi kita harus tahu ini tuh tujuannya apa. Nah, jelas ya kalau dari BPS itu tujuannya kan untuk edukasi. Kalau misalkan dari komersial biasanya kan yang jualan-jualan iklan-iklan seperti itu. Jadi untuk memancing supaya barangnya terjual, jadi ada berita tentang yang kita cari. Contohnya kita kan data Karawang ini, data penduduk Karawang, atau pribadi. Biasanya kalau opini kan di Facebook atau di IG gitu kan ya. Ya ini untuk menghindari konten dengan bias berlebihan, jadi yang nggak jelas. Nah, kemudian ada perbandingan minimal dua sumber berbeda. Lalu cocokkan angka, metode, dan rujukan yang didahulukan. Lalu verifikasi dokumen. Nah, jadi misal publikasi BPS, jurnal ilmiah, portal pemerintahan, dari udah jelas ya. Nah, tujuannya siswa mampu memilih sumber yang kredibel, meminimalkan risiko menyebarkan data salah. Seperti itu. Untuk metode CRAP sendiri, saya menemukan cara untuk ngetesnya ya. Nanti ada di materi, nanti ada di model, nanti kalian bisa cek di sini, di link uji CRAP. Ya, nanti link uji CRAP, kalian bisa klik, nanti muncul di sini misalkan, eh, nah, misalkan ini besar ya. Nah, misalkan studentnya namanya misalkan ready. Ini bisa diisi nih, nanti www.bps.go.id. Nah, misalkan yang kita cari itu tadi kan tentang data penduduk Karawang. Nah, dari karensi ya kita lihat ada 0, 1, 2, 3 poin. Nanti kamu bisa kasih skornya maksimal 3 skor ya. Nah, kan dari 0 poin itu dia nggak ada indikasi eh, apa linknya linknya nggak bisa di-download gitu, nggak bisa diklik. Nah, itu 0. 1 poin untuk data yang 3 tahun sebelumnya. Ini kan di atas 3 tahun tambah tidak ya, ini 3 years. 2 years or later berarti kan eh, ini kan tadi mana ya? Nah, jumlah penduduk Karawang kita dapat tadi ya yang 2025. Nah, ini kan 2025. Ada dari tahun berapa ya? Ya, 2015 ternyata. Oh, jadi 2015. Berarti data yang kita dapatkan itu kurang dari 3 tahun. Berarti dapat 1 poin. Nah, gitu. Jadi dia hanya dapat 1 poin. Gitu ya. Lalu relevan. Ya, no link to source ini nggak bisa di-download, nggak bisa diklik. General statement. Ya, jadi but no special link nih to source no works cited. Kalau ini intinya nggak jelas lah. Dia nggak bisa diapa-apain juga. Nah, ini ada beberapa link untuk ambil dan eh, ada yang nulis juga, ada ya. Jadi bisa ada dua. Lalu ada apa ini dia multiple link. Ya. Jadi banyak linknya, dan banyak pilihannya. Nah, kayaknya 3 deh. Soalnya tadi di sini kita banyak pilihan ya di sini tuh banyak banget datanya.
Ya, tapi yang 2015 yang ini 2020. Eh, tapi untuk 2015 yang ini sebenarnya datanya kurang jelas juga sih. Jadi hanya satu aja. Nah, kita harus terapkan ya nggak ini. Berarti ini kita kasih dua aja deh. Nah, gitu. Lalu untuk authority, nah edu.com, nah pasti kan kita ada di BPS ya. Ini .com, .rg, oh government langsung .go ya. Kita akan ngambil dari bps.go.id. Itu kita kasih nilai 3. Lalu akurasi, nah akurasinya itu sesuai ya. Jadi eh, nggak ada grammar yang error, jelas ininya datanya. Tadi kan eh, jelas ya, tidak ada data yang error. Contohnya data yang error itu cabel jadi XXX gitu misalkan. Jadi ini kasih 3. Lalu purpose tujuannya, nah tujuannya udah jelas ya, untuk informasi bukan untuk jualan. Nah, kalau yang dua ini jualan, advertising gitu. Jadi kita kasih 3. Jadi totalnya adalah 12. Nah, kita lihat poinnya. 12 sampai 15 itu excellent sumber untuk penelitian. Jadi sumber yang bisa dipercaya. Seperti itu ya. Nanti kalian bisa coba data yang ingin kalian cari. Oke. Nanti mungkin kalian coba bisa cari lebih jelas tentang jumlah penduduk misalkan Banyusari. Itu ya. Nah, kalian bisa cari Banyusari gitu. Mungkin kalian bisa jumlah penduduk kabupaten lain, misalkan kabupaten mana ya, Kabupaten Bogor. Nah, nanti kalian bisa cari Kabupaten Bogor itu ada berapa data-datanya. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk yang ketiga ada etika dan hak cipta. Ya, jadi etika dan hak cipta tentang sumber data ini, jadi ada tentang lisensi CC. Jadi kalau CC itu boleh digunakan dengan atribusi. Itu menyebutkan pencipta. Jadi misalkan ada data ini, data jumlah penduduk. Nah ini yang nulis itu kan BPS. Kalau misalkan kalian juga ya pengen nulis atau misalkan kalian pengen bikin berita berdasarkan data yang sini, nah kalian harus mencantumkan sumber dari BPS ini beserta linknya, misal sebisa mungkin. Nah itu namanya adalah CC BY, nah gitu. Jadi ketika kita menggunakan data orang lain atau hasil karya orang lain, ya kita harus mencantumkan sumbernya gitu. Nah, kalau ini CC by SA boleh disebarkan ulang. Kalau CCO domain publik bebas digunakan tanpa atribusi. Nah, jadi kalau data-data yang udah di luar gini biasanya dia udah bebas ambil aja publik gitu, tapi tetap nyantumkan sumbernya. Lalu ada atribusi dan citasi. Tuliskan sumber data dengan format citasi, ada APA, MLA, atau format sekolah. Ini formatnya aja ya. Lalu contoh atribusi. Nah, data diambil dari BPS 2004 www. Nah, bagusnya gini, misalkan kita bikin artikel banyak gitu, nanti di bawah eh, misalkan ini artikel yang ini ya, sumbernya dari mana? Misalkan sumbernya saya ketik di sini, data diambil lah gitu. Biasanya ada di berita-berita sih. Lalu hindari plagiarisme, jangan menyalin teks tanpa izin. Nah, gitu. Tapi sekarang kan pakai AI ya. Kalau AI sih ya udah jelas plagiarisme sih. Lalu ada privasi data. Jangan menyebarkan data pribadi seperti alamat, nomor telepon, atau informasi sensitif tanpa izin. Nah, kita tidak boleh ketika kita membuat artikel atau membuat sumber data itu nggak boleh menggunakan alamat, nomor telepon, dan informasi foto KTP gitu. Itu harus izin dulu. Tadi tujuannya adalah menanamkan kebiasaan etik dan legal dalam memanfaatkan data digital. Jadi kesimpulannya, teknik pencarian efektif itu membantu menemukan informasi yang relevan dan terkini. Yang kedua, validasi sumber data, memastikan data dapat dipercaya dan sesuai konteks. Yang ketiga, etika dan hak cipta melindungi siswa dari pelanggaran hukum dan menjaga integritas akademik. Jadi materi ini tuh tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tapi juga menanamkan sikap kritis dan bertanggung jawab dalam dunia digital. Itu saja. Terima kasih.